Bayangkan kamu menatap langit, dan bukan satu, tapi dua matahari bersinar di atas kepala. Bayanganmu terbagi dua arah. Langit tak pernah benar-benar gelap. Dan malam hanyalah kenangan dari masa lalu. Setiap hari, dunia diterangi oleh dua bola api raksasa yang membakar langit tanpa henti. Awalnya, pemandangan itu tampak indah. Laut berkilau emas, awan terbakar jingga, dan dunia seperti hidup di sore abadi. Tapi keindahan itu segera berubah jadi teror. Dua matahari berarti dua sumber panas. Suhu naik drastis, es di kutub mencair dalam hitungan minggu. Dan laut naik menelan kota-kota pesisir. Hujan tak lagi turun karena uap air menguap sebelum mencapai awan. Manusia kebingungan. Tak ada malam untuk tidur, tak ada bintang untuk ditatap. Tubuh kehilangan ritme alamiah. Waktu tak lagi bermakna. Setiap jam terasa sama, terang, panas, dan mencekik. Hewan-hewan pun kehilangan arah. Burung tak tahu kapan harus migrasi. Bunga tak lagi mekar di pagi hari karena pagi tak pernah datang. Dunia perlahan kehilangan keseimbangannya. Lalu langit berubah warna. Cahaya ganda menciptakan efek aneh di atmosfer. Membuat langit tanpa oranye keunguan bahkan di siang hari. Bayangan ganda menari di tanah, dan daratan terasa seperti panggangan raksasa. Bumi bukan lagi tempat yang kita kenal. Ia telah berubah menjadi planet yang terlalu terang untuk ditinggali. Dan di tengah cahaya yang tak berujung itu, satu pertanyaan muncul. Apakah kehidupan bisa bertahan di dunia tanpa malam? Bumi hanya bisa bertahan karena berada di posisi sempurna, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh dari satu matahari. Cahaya dan panas yang diterima seimbang. Memungkinkan air tetap cair dan kehidupan bisa bertahan. Tapi jika ada dua matahari, semua keseimbangan itu akan hancur total. Secara ilmiah, sistem dengan dua bintang disebut binary star system. Di alam semesta, sistem ini nyata dan sering ditemukan. Namun, hampir semua planet di sana memiliki orbit yang tidak stabil. Dua matahari berarti dua gravitasi raksasa yang saling tarik-menarik. Planet di tengahnya akan terseret ke arah salah satu bintang atau keluar dari orbit sama sekali. Artinya, jika bumi punya dua matahari, gravitasi planet kita akan kacau. Siang dan malam akan tak menentu, dan musim tidak akan pernah sama lagi. Selain itu, intensitas cahaya akan meningkat 2 kali lipat. Lapisan ozon tidak dirancang untuk menahan dua sumber radiasi ultraviolet sekaligus. Akibatnya, atmosfer akan terkikis lebih cepat, membuat sinar kosmik menembus langsung ke permukaan. Kulit manusia bisa terbakar dalam hitungan menit tanpa perlindungan. Dengan dua matahari, rotasi dan revolusi bumi juga akan berubah drastis. Bayangkan satu matahari di timur dan satu di barat, tak akan ada malam. Tak akan ada bintang, hanya langit terang abadi. Pola cuaca global akan rusak, badai panas permanen. Awan tak terbentuk, dan hujan berhenti selamanya. Laut akan menguap, daratan mengering. Dan langit perlahan berubah menjadi lautan debu bercahaya. Sebuah dunia tanpa kegelapan mungkin terdengar indah, tapi secara ilmiah, itu adalah neraka yang bercahaya. Beberapa minggu setelah kemunculan dua matahari, dunia mulai berubah drastis. Suhu di seluruh planet melonjak tanpa kendali. Kutub utara dan selatan meleleh seperti lilin di bawah dua obor raksasa. Lautan meluap, kota-kota pesisir tenggelam. Dan daratan yang dulu hijau berubah menjadi padang gersang. Di daerah tropis, suhu siang hari bisa mencapai 90 derajat Celcius. Cukup untuk merebus air di permukaan. Langit yang dulu biru cerah kini memantulkan warna jingga keunguan. Bayangan ganda muncul di setiap benda. Dan mata manusia tak sanggup lagi menatap langit tanpa terluka. Orang-orang mulai membuat kota bawah tanah, berlindung dari cahaya yang tak pernah padam. Siang terasa seperti penjara, dan waktu kehilangan makna. Tanpa malam, manusia tak bisa tidur dengan normal. Tubuh mereka kelelahan, sistem biologis rusak. Dan perlahan manusia mulai kehilangan kewarasan. Hewan-hewan juga mulai punah. Burung kehilangan arah karena dua posisi matahari membingungkan. Insting navigasi mereka. Hewan nokturnal mati karena tak ada kegelapan. Sementara tumbuhan layu. Karena tak bisa menutup daun di bawah panas yang terus-menerus. Siklus kehidupan runtuh hanya dalam hitungan bulan.
gunung-gunung mulai retak. Karena perbedaan suhu ekstrim antara siang dan malam yang hampir tak ada jedanya. Laut menguap cepat, meninggalkan kristal garam di tempat yang dulu penuh kehidupan. Bumi berubah menjadi planet gurun dengan lautan uap. Panas yang bergulung di cakrawala. Dalam sejarah semesta, cahaya sering dianggap simbol kehidupan. Tapi kali ini, cahaya berarti kematian perlahan bagi dunia yang terlalu terang. Beberapa tahun setelah bumi memiliki 2 matahari, planet ini nyaris tak lagi bisa disebut rumah bagi kehidupan. Seluruh laut telah menguap, meninggalkan kerak garam raksasa yang memantulkan cahaya menyilaukan. Suhu permukaan mencapai ratusan derajat, cukup untuk melelehkan logam ringan. Gunung-gunung meledak karena tekanan panas dari dalam bumi yang tak lagi seimbang. Atmosfer menipis, dan oksigen menghilang bersama air. Langit kini berwarna merah keemasan, seperti kobaran api yang tak pernah padam. 2 matahari menggantung di atas cakrawala, membakar segalanya tanpa ampun. Daratan melepuh, dan sisa-sisa bangunan manusia berdiri seperti monumen batu di tengah gurun api. Tidak ada awan, tidak ada angin, tidak ada hujan, hanya panas dan kesunyian. Dunia yang dulu penuh warna kini tinggal abu dan debu bercahaya. Di kedalaman bumi, sisa-sisa manusia yang bertahan mulai menyadari kenyataan pahit. Tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Reaktor bawah tanah mulai gagal karena suhu luar merembes masuk. Makanan sintetis tak lagi bisa dibuat karena bahan organik telah habis. Di tengah keputusasaan, sebagian mencoba membangun pesawat untuk meninggalkan bumi. Berharap bisa menemukan planet lain, tapi di bawah 2 matahari. Bahan bakar tak bisa disimpan tanpa meledak. Bumi akhirnya menjadi planet mati. Tidak ada malam untuk menenangkan, tidak ada bayangan untuk berlindung. Hanya 2 bola api di langit, terus bersinar di atas dunia yang telah menyerah. Dan dalam keheningan itu, cahaya yang dulu menumbuhkan kehidupan kini hanya menerangi kehancuran abadi. Ribuan tahun berlalu sejak kehidupan terakhir di permukaan bumi padam. 2 matahari masih terus bersinar, tapi kini mereka tak lagi menerangi siapapun. Planet ini telah menjadi bola api mati yang mengorbit di antara 2 raksasa cahaya. Tanpa air, tanpa langit biru, tanpa suara. Namun jauh di dalam kerak bumi, di kedalaman yang tak pernah dijangkau panas, sesuatu masih hidup. Di ruang gelap itu, mikroorganisme bertahan di sekitar sisa energi panas bumi. Tanpa cahaya, tanpa udara, mereka beradaptasi, berkembang, dan berevolusi. Dalam jutaan tahun, bentuk-bentuk baru kehidupan muncul, bukan berdasarkan fotosintesis, tapi pada energi panas dan mineral. Dunia bawah tanah menjadi ekosistem baru yang tak mengenal siang dan malam. Hanya gelap abadi yang hangat. Jika ada makhluk cerdas dari galaksi jauh yang suatu hari menemukan planet ini, mereka akan melihat 2 matahari bersinar di atas bola tandus. Dan mungkin bertanya-tanya, apakah kehidupan pernah ada di sini? Mereka takkan tahu bahwa jauh di bawah permukaan, sejarah baru sudah dimulai, kehidupan yang tak lagi membutuhkan langit. 2 matahari, 2 sumber kehidupan yang berubah menjadi alat kehancuran. Tapi seperti hukum alam semesta, dari setiap akhir selalu lahir awal yang baru. Dan mungkin, jutaan tahun dari sekarang, makhluk baru akan muncul dari bawah tanah dan menatap ke atas, menyaksikan 2 matahari di langit mereka, tanpa pernah tahu bahwa dunia mereka lahir dari sisa peradaban yang hangus. Dan jika kamu masih bisa mendengar cerita ini, ingatlah satu hal. Alam semesta selalu punya cara aneh untuk memulai ulang segalanya. Jadi sebelum dunia benar-benar berhenti berputar, jangan lupa like, share, dan subscribe, karena di sini kita akan terus membahas hal-hal yang membuat semesta terasa gila.